الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ikhwatul iman rahimahullah. Kita lanjut kajian kita ma yajibu 'alal qadhi. Wa 'alaika ayyuhal qadhi al-mubarak bil ihtirazi wa tathbiti fi qada'ik hatta yatabayyan lakal haqq alladhi la shakka fihi wa taqdi bihi wa iyyaka wal inhirab wal mail ila ahadil mutahasimin wa in wajadta syai'an min dhalik famsik hatta yasiran indaka bimuthabatin wahidah bihaitsu la tubali li ayyihima yakunu al-haq aw yakunu alayhi wa illa halakat. Ini dijelaskan untuk qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim atau juga bisa kita bilang jaksa atau juga bisa kita bilang aparat. Ya, yang sifatnya bisa memberikan satu keputusan dalam hukum, itu namanya qadhi. Ya. Dikatakan hati-hati terhadap qadhi. Jadi kedudukan qadhi itu mulia. Kedudukan hakim itu mulia. Itu pekerjaan yang sangat baik. Tapi kalau Anda sudah tidak jujur, itu menjadi perbuatan yang hina. Ya. Bil ihtiras wa tathbit fi qada'ik. Jadi seorang hakim nih Pak, kalau mau memutuskan sesuatu, ya, kalau hakim mau memutuskan sesuatu, dia harus betul-betul dia perhatikan, dia jaga. Nggak boleh ada main sogok sana, sogok sini, manipulasi sana, manipulasi sini, itu nggak boleh. Jadi kalau hakim tuh, ya, harus di real, ya, nggak boleh dia sembarangan. Waktu dia mengambil keputusannya tuh, ya, tidak ada intervensi. Kalau di negara kita sekarang ini kan banyak keputusan hakim tuh keputusan titipan. Tuntutan jaksa, tuntutan titipan. Ini banyak. Ya. Hatta yatabayyan lakal haq alladhi la syakka fihi fataqdid bihi. Kalau inti masih ada seorang hakim nih, kalau masih ada bimbang dia, ada bimbang atau ragu, ini masalahnya nih belum jelas. Kalau masalahnya belum jelas, itu jangan ambil keputusan. Cari dulu. Ini sekarang mohon maaf nih Pak, kejadian negara kita. Ya. Kalau institusi, ya, dia ini mengawasi satu bidang, tapi institusi ini yang mengawasi satu bidang itu tidak mempunyai keberdayaan untuk mengawasi orang yang diawasi. Hasilnya apa? Hasilnya hancur ini hukum.
hasilnya hancur. Ya. Seperti tontonan yang lagi rame sekarang ini, sebenarnya berita ini menjijikkan. Dengan adanya kasus polisi bunuh polisi, ini berita menjijikkan, memalukan, membuat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi miris betul-betul. Kalau keparat menegak hukumnya seperti ini, itu membuat jadi miris kita punya hati, malu. Tapi tetap permasalahan ini harus dibuka dengan seluas-luasnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden juga. Dibuka, nggak usah ditutupin. Nah, kalau seorang pengawas polisi dari Kompolnas hanya bisa menerima laporan dari Kapolres, lalu diambil satu keputusan, terus keputusannya kacau, salah. Ini kan memalukan, Pak. Ini nyawa orang. Ya. Ini baru satu nyawa yang mati. Belum lagi nyawa 6 laskar FPI yang dibunuh. Belum lagi nyawa yang melayang di saat pemilu 2019. Berapa banyak itu nyawa-nyawa yang melayang itu. Ini hati-hati. Makanya jangan main-main dengan rakyat Indonesia, dengan bangsa Indonesia. Aparat, pejabat, kalau sudah main-main dengan Indonesia, hati-hati. Indonesia ini dijaga ya dengan waliullah. Ada 9 wali yang menjaga negara kita. Jadi yang coba-coba punya niat jelek, itu pasti kena batunya. Dan jangan coba-coba dengan mubahalah, sumpahnya daripada ulama. Jangan. Ya, itu bahaya. Kalau mubahalah sumpahnya ulama itu akan merusak jiwa seseorang, Pak, sampai ke sumsumnya. Itu bahayanya mubahalah. Jadi kalau mubahalah itu antar pribadi, itu bisa merusak kesumsum orang itu. Dan kalau mubahalah dengan satu instansi, dengan satu institusi atau apa, itu bisa menghancurkan semua itu. Hati-hati. Ya. Kita kalau bahas polisi bunuh polisi, nggak ada habisnya. Karena apa? Yang buat aturan dia, yang melanggar dia, dihukumnya di mana, tempatnya di mana kita nggak tahu. Jadi ini kesempatan untuk pemerintah kita membersihkan instansi kepolisian ini daripada bajingan-bajingan mafia-mafia. Caranya bagaimana? Simpel. Pemerintah membuat tim khusus, ya, yang di situ adanya gabungan daripada TNI. Jangan hanya Polri saja. Dilibatkan TNI juga. Nah, itu bisa benar, bisa terbuka. Tapi kalau sama-sama dia kita nggak percaya dah. Yang buat dia, yang buat aturan, yang melanggar dia itu nggak percaya kita. Ya. Wa iyyaka wal inhirab wal mail ila ahadin lil mutakhasimin. Hati-hati. Waktu seorang hakim mengambil keputusan, dia condong ke salah satu. Ini keputusan A sama B.
Yang benar sebenarnya si A. Yang benar ini si A. Cuman dia nggak mau ngasih keputusan benar si A, dia ambil keputusan ke si B. Kenapa? Karena ada arusum, ada sogokan duit, disogok duit. Makanya pengacara itu kalau yang benar-benar dia lakukan tugasnya sebagai pengacara, dia mulia. Tapi kalau pengacara hanya pengangguran banyak acara, itu repot. Ya. Hakim tuh udah dia pelajari dengan detail. Oh, dia punya hati. Putuskan perkara itu setelah Anda tahu, Anda kan belajar, ada ilmunya. Setelah Anda tahu mana yang benar, Anda putusi sesuai hati nurani Anda. Sekalipun taruhannya jabatan Anda. Itu hakim yang benar. Jangan si A salah. Ada duit di lemari udah disiapin. Miliaran rupiah, ratusan juta. Diputusin si B. Hati-hati. Itu hakim terlaknat. Seperti contohnya yang terjadi saat ini, kasus terjadinya masalah dengan Habib Bahar bin Smith. Dia tidak terbukti menyebarkan berita hoak tentang kematian 6 laskar. Dia dijerat hanya sebagai membuat ceramah, membuat resah, membuat gaduh katanya. Ya. Hakim sudah menuntut 6 bulan 15 hari, itu pun gak pantas. Yang dibuat resah itu, yang dibuat gaduh siapa? Yang dibuat resah dengan ceramahnya itu siapa? Ini gak ada. Jaksanya menuntut 4 tahun. Setelah hakim menuntut 6 bulan 15 hari, jaksanya gak terima, naik banding langsung. Coba. Ini sekarang kepolisian udah rusak, sebentar lagi jaksa nih bakal rusak. Ini bahaya betul, bahaya. Ya. Makanya nanti jangan salahkan rakyat kalau tidak ada lagi kepercayaan dengan aparat penegak hukum, lalu dia melakukan hukum itu hukum rimba, hukum rakyat. Itu hati-hati. Seperti di beberapa tempat yang tersebar di medsos, ada sekelompok mobil polisi diteriakin sama rakyat. Nah, ini hati-hati. Jangan. Wa in wajadta syai'an min dzalik fa'amsik hatta yasiran indaka bimuthabatin wahidah. Kalau pendamping Anda nih, pendamping Anda, hakim kiri kanan Anda nih, pembantu Anda, masih ngasih masukan. Pak, ini begini. Ada perbedaan. Anda tenangin dulu diri Anda. Tenangin dulu. Kalau Anda sudah tenang, Anda sudah kuasain, baru Anda ambil keputusan. Bihaitsu la tubali la ma yakunul haq. Jangan sampai Anda itu tidak memperdulikan kebenaran. Gak usah. Dia gak pedulikan kebenaran. Dia sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai aparat penegak hukum, dia gak peduli kebenaran. Yang penting ada duit.
Ya. Au yakunu alai wa illa halakan. Kalau aparat penegak hukum sudah melakukan semuanya karena duit, maka tunggu kehancuran. Ini kitab yang menjelaskan. Ya. Makanya kalau kita ada masalah, kita kan mestinya lapor sama polisi. Tapi sepertinya kebanyakan rakyat sudah nggak percaya lapor masalah dengan polisi. Betul? Yang hilang kambing, lapor ke polisi. Pengeluarannya sapi. Wa iyyaka wa gubul arusha fa inna min as-suhud. Hati-hati. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok api neraka. Hati-hati hakim, jaksa, ya, aparat dia terima sogokan duit. Nggak boleh. Seorang rektor di salah satu universitas misalnya, ya, dia mau terima itu calon mahasiswa kalau dibayar. Ada gak masih universitas yang seperti ini? Banyak, Pak. Universitas negeri atau apa. Sampai ada orang bilang begini, aduh Beb, saya kuliahkan anak saya di luar negeri aja dah. Kenapa? Gratis, ya, nggak ada macam-macam. Kalau di sini banyak duit, sogok sana sogok sini. Hati-hati. Kalau Anda salah, misal naik kendaraan, Anda bawa motor, mobil, Anda salah, ditilang dengan polisi, di stop, itu perbuatan Anda terima. Nggak boleh Anda sogok itu polisi. Pak, damai deh Pak, kasih 50.000, pakai nawar lagi. Saya bertiga masalah 50.000, yang nyogok, ya, dan yang disogok itu neraka. Tapi kalau aparatnya, hakimnya, goldinya, dia nggak mau terima sogokan, aman, selesai. Fa inna minas syuhud, karena sogok menyogok itu perbuatan yang terlaknat. Wa qadluina alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi, ar-rashi wal murtasi, ya, wasai bainahuma, yang nyogok dan yang disogok atau yang bantu perbuatan itu, yang bantu, dilaknat. Kalau Allah sudah melaknat, hati-hati, ya. Wakum bima anzalallah baina ibadik, berilah satu keputusan yang jujur, adil di tengah-tengah di antara hamba Allah. Ambil keputusan yang jujur. Fa innahu izun, karena keputusan jujur itu mulia. Sebagaimana dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang memutuskan satu perkara, yang mengambil satu keputusan, satu hukum, tidak sesuai dengan apa yang telah digarisbesari oleh Allah, fahumul kafirun, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kita tidak memakai hukum Islam di negara kita, nggak ada masalah. Tapi negara kita punya hukum.
ada undang-undang, ada hukum tindak pidana. Itu hukum tindak pidana itu dilakukan saja. Habib, kita ini Indonesia bukan negara Islam. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi negara Indonesia ini bukan juga ya negara kesetanan. Indonesia bukan negara Islam, nggak ada masalah. Tapi negara ini bukan juga negara kesetanan. Ya, ada hukum negara kita pakai. Nggak usah pakai hukum Islam. Hukum yang ada di negara itu kita pakai. Ya, jangan mentang-mentang tidak ada, bukan hukum Islam, lalu memakai hukum setan. Siapa yang punya kedudukan, yang punya jabatan, punya harta, dia bisa bayar itu hukum. Jangan. Ya.